Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku siswa-siswi kelas 11 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Mari untuk mengawali kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang ketiga pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan terkait beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam di kelanjutan dari materi yang kemarin. Yang pertama di antara tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ada Al-Farabi. Nah, beliau dikenal karena karya-karyanya, di antara karyanya yang paling terkenal yaitu berjudul Ar-Rayu Ahlul Madinah wal Fadilah, yang berisi tentang pemikiran penduduk negara utama. Nah, ini waktu hidupnya antara tahun 872 sampai 950 Masehi. Yang kedua ada Ibnu Sina. Beliau kurun waktunya 980 sampai 1037 Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Di dalam kitabnya yang terkenal yaitu berjudul Al-Qanun fi Atib. Nah, Ibnu Sina sendiri merupakan orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat tersebut ke dalam tubuh penderita. Nah, maka karya-karyanya diabadikan dalam dunia ilmu kedokteran sampai sekarang ini, dan beberapa penemuannya masih relevan dengan ke zaman modern saat ini. Selain dikenal sebagai bapak kedokteran modern, juga beliau ahli dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang selanjutnya yaitu ada Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus ini lahir di Cordova atau Spanyol. Beliau selain terkenal seorang filosof, beliau juga ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, dan fisika. Nah, di antara karya beliau yang terkenal yaitu kitab Bidayatul Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Nah, Ibnu Rus sendiri dikenal atau mendapat julukan sebagai sang penafsir dengan karya-karyanya, atau bahasa Inggrisnya dikenal sebagai The Commentator. Nah, itu untuk Ibnu Rus. Terus yang selanjutnya yaitu ada Imam Al-Ghazali. Beliau hidup di antara 450 sampai 505 Hijriah. Nah, nama aslinya Abu Hamid Al-Ghazali. Ini julukan karena lahir di desa Ghazalah. Nah, beliau terkenal sebagai seorang filosof atau dalam tasawufnya. Antara yang terkenal karyanya yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu ada Al-Kindi. Nama lengkap dari Al-Kindi sendiri Yakub bin Ishaq. Nah, kenapa dijuluki Al-Kindi? Nah, itu karena berasal dari suku Kindah. Nah, sehingga beliau mendapat julukan Al-Kindi. Nah, selain sebagai pakar dalam bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika, Al-Kindi dikenal sebagai filosof Arab atau orang pertama kali yang mempelajari atau menjadi filosof pertama kali dari keturunan bangsa Arab. Karena pada zaman dahulu sebelum adanya era Islam yang dibawakan Nabi Muhammad, itu dunia barat terkenal dengan filsafatnya yang berpusat di Yunani dan Romawi. Nah, Yunani merupakan rujukan bagi filsafat, ilmu filsafat, dan para filosof-filosof baik di Timur Tengah maupun di Eropa. Nah, yang sampai sekarang masih digunakan. Itulah di antara beberapa tokoh pada masa kejayaan.
Nah, untuk hal-hal yang kaitannya dengan peninggalan-peninggalan sejarah, nah ini ada beberapa bangunan peninggalan pada masa Daulah Umayyah. Di antaranya itu ada Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah, ada Masjid Kubah Batu di Yerusalem, Palestina atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis. Nah, ada Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Nah, terus sedangkan peninggalan sejarah bangunan-bangunan monumen pada Daulah Abbasiyah, di antaranya ada bekas Istana Daulah Abbasiyah yang sekarang sudah tidak terpakai lagi. Nah, ada universitas tertua peninggalan Abbasiyah di Irak, namanya Universitas Al-Munstansiriyah. Ada juga Masjid Samara yang terletak di Samara, Irak. Terus mana saja yang menjadi pusat peradaban Islam pada masa klasik atau masa kejayaan kok Islam jaya-jayanya atau berkembang ilmu pengetahuannya cukup pesat sampai relevan di abad modern seperti sekarang ini. Di antara pusatnya ada Andalusia atau yang sekarang dikenal negara Spanyol. Nah, ini ada Cordoba, Granada, Sevilla yang dulu pada masa Daulah Umayyah Abbasiyah ini menjadi pusat kekuasaan kejayaan Islam di benua biru atau Eropa. Terus ada juga Baghdad yang terkenal kota 1001 malam ada di Irak. Nah, dengan beberapa karyanya atau perpustakaannya yaitu Baitul Hikmah yang berisi ribuan buku ilmiah, ilmu pengetahuan. Terus juga ada Kairo yang terletak di Mesir sekarang sebagai ibu kota Mesir. Nah, di situ ada Masjid Al-Azhar dan juga ada Universitas Al-Azhar yang masih digunakan sampai sekarang ini dan menjadi universitas tertua di dunia untuk universitas Islam. Ya, selain yang ada di Maroko. Terus ada kota Istanbul, ada yang di Turki. Nah, Turki, nah ini Istanbul menjadi pusat kekuasaan kerajaan Romawi atau Konstantinopel pada waktu itu. Nah, setelah ditaklukkan oleh Islam, nah ini menjadi pusat kerajaan bagi Turki Utsmani, ya. Terus hal-hal apa saja yang menjadikan pelajaran bagi kita sebagai generasi modern, generasi Islam masa kini saat ini, yaitu kita yang pertama menuntut ilmu ya seluas mungkin agar mengetahui informasi yang berkembang secara baik. Jadi ilmu itu tidak terbatas, bahkan Nabi Muhammad SAW tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing dengan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Ya, bahasa asing itu ya bahasa selain bahasa ibu ya. Kita ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, berarti yang asing selain bahasa-bahasa tersebut. Nah, ada juga yang ketiga yaitu mengasah daya analisis agar kita punya pemikiran yang kritis, daya nalar logika yang kritis, sehingga ilmu berkembang tidak hanya statis. Terus yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Jadi kita sebisa mungkin berbagi ilmu, baik informasi yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan kepada orang lain, apalagi orang tersebut belum tahu. Nah, sehingga nantinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kelima, yaitu bersikap kreatif dan tekun dalam menggali ilmu. Bahwa ilmu itu tidaklah mudah, maka dari itu dalam ketekunan ini menjadi proses suksesnya orang. Ya, maka nanti pada akhirnya orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah harapan-harapan yang bisa dipetik, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari mengkaji sejarah kebudayaan Islam, terutama masa kejayaan Islam era klasik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan nanti kita bersambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.